Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan, sehingga hari ini kita masih mampu untuk bangun dan melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salam besertakan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu mengenai penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, lalu rumusan masalah dan apa tujuan dari proposal ini. Lalu pada bagian tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan tentang konsep kecerdasan buatan, pengambilan keputusan dalam bisnis. Lalu saya akan menjelaskan juga peluang kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu apa saja tantangan dalam implementasi kecerdasan buatan. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya mengangkat 3 latar belakang. Yang pertama adalah definisi kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI merujuk pada teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Teknologi AI dapat belajar dari data, beradaptasi dengan pengalaman, dan meningkatkan kemampuan secara otomatis tanpa intervensi manusia yang intensif. Jadi ya istilahnya di sini banyaklah kegiatan-kegiatan manusia yang dapat digantikan oleh AI. Lalu yang kedua yaitu perkembangan AI dalam konteks bisnis. Jadi AI telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memengaruhi hampir setiap sektor bisnis, termasuk pemasaran, manufaktur, layanan pelanggan, dan keuangan. Penggunaan AI dalam bisnis semakin meluas, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Jadi ya ceritanya AI ini sudah masuk ke ranah-ranah manusia ya, masuk ke ranah-ranah manufaktur. Lalu yang ketiga, pentingnya pengambilan keputusan dalam bisnis. Jadi pentingnya pengambilan keputusan dalam bisnis yang tepat adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Jadi kalau kita tidak mengambil keputusan dalam bisnis, ya belum tentu bisnis kita akan berhasil. Dalam lingkungan yang kompetitif dan penuh ketidakpastian, keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang mendalam dapat memberikan keunggulan yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan AI untuk meningkatkan daya saing dan inovasi perusahaan. Lalu selanjutnya kita berpindah pada rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu apa saja sih peluang yang ditawarkan AI dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi, AI itu menawarkan berbagai peluang yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis, seperti analisis prediktif, automasi, dan personalisasi pelayanan pelanggan. Lalu, yang kedua, apa sih tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian AI? Walaupun AI menawarkan banyak manfaat, implementasinya dalam bisnis juga menghadapi tantangan seperti masalah etika, keterbatasan teknologi, resistensi terhadap perubahan dalam organisasi, serta biaya implementasi yang tinggi. Lalu kita berpindah ke tujuan mengapa proposal ini saya buat, yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi peluang yang ada, menyusun pemahaman mengenai manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu yang kedua
itu adalah menganalisis tantangan yang mungkin muncul, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan yang dapat dihadapi saat mengimplementasikan AI dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang ketiga ada memberikan rekomendasi untuk implementasi AI, yaitu menyusun strategi implementasi yang efektif dan mengusulkan kebijakan etika yang dapat diterapkan dalam penggunaan AI. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi konsep kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Konsep kecerdasan buatan. Sejarah perkembangan AI. Pada perkembangannya, algoritma pembelajaran mesin dan peningkatan kapasitas komputasi yang ditemukan memungkinkan AI digunakan dalam berbagai aplikasi. Lalu ada beberapa jenis AI yang dapat digunakan dalam konteks bisnis, yaitu AI terbatas atau narrow AI, atau AI umum atau general AI. Terus pengambilan keputusan dalam bisnis. Proses pengambilan keputusan yang baik mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang pengaruhi keputusan bisnis seperti data yang tersedia, wawasan pasar, perilaku pelanggan, dan kondisi ekonomi memengaruhi keputusan bisnis. Lalu selanjutnya ada peluang kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan automasi proses bisnis. Lalu yang kedua pengolahan data besar dan analisis. Lalu yang kedua peningkatan akurasi keputusan, ada analisis prediktif dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang ketiga ada personalisasi layanan pelanggan, yaitu rekomendasi produk dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu yang keempat ada inovasi produk dan layanan, yaitu pengembangan produk baru dan penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan pasar. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam implementasi kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada masalah etika dan privasi, penggunaan data pribadi dan tanggung jawab yang dalam keputusan yang diambil. Lalu yang kedua ada keterbatasan teknologi, keterbatasan dalam algoritma, dan ketergantungan pada data yang berkualitas. Lalu yang ketiga resistensi terhadap perubahan, yaitu budaya organisasi dan keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat ada biaya implementasi, yaitu investasi awal dan pemeliharaan dan pembaruan sistem. Lalu selanjutnya ada studi kasus, yaitu perusahaan yang sukses mengimplementasikan AI dan pelajaran yang dapat diambil dari pengimplementasian AI tersebut. Lalu ada rekomendasi strategi implementasi AI dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada langkah-langkah yang perlu diambil, dan yang kedua pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada kebijakan etika dalam penggunaan AI, yaitu yang pertama perlindungan data pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Lalu sebagai kesimpulan, penerapan AI dalam pengambilan keputusan bisnis memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun juga memerlukan perhatian khusus terhadap tantangan yang ada. Kami mengajak untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai cara-cara efektif untuk mengimplementasikan AI di perusahaan, serta bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Bersama-sama, kita dapat menjelajahi potensi penuh dari teknologi ini untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi di sini saya meminta saran dari teman-teman sekalian apabila ada kekurangan atau ketidakpahaman pada proposal yang saya buat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nasyal Zahra dengan NIM 240335019 pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.